Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Kusuma Putri, NPM 10060111814 dari kelas Analisis Data Eksplorasi D akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, membuat histogram dan dilanjutkan dengan pemulusan kernel. Dengan menggunakan software Minitab, kami memperoleh histogram untuk data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta, yaitu kami dapat lihat bahwa data menjulur ke kanan, terdapat satu puncak yang kami sebut sebagai unimodal, dan data tersebut ada data yang terpisah dari kumpulan data lainnya, sehingga diindikasikan bahwa adanya pencilan atau outlier pada data tersebut. Dengan menggunakan software RStudio untuk pemulusan kernel dengan H sebesar 20, dapat diperoleh kurva sebagai berikut. Dengan kesimpulan, lebar H atau bandwidth atau lebar jendela sebesar 20 yang kecil tersebut, maka fungsi kurva kernel cenderung kurus atau kami sebut sebagai spiky. Kemudian beberapa nilai pengamatan untuk data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta memberikan nilai 0. Nomor 2, buatlah diagram dahan daun. Dengan menggunakan software Minitab, kami memperoleh diagram dahan daun atau stem and leaves sebagai berikut. Dapat kita ketahui dari data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta, terlihat bahwa data itu tidak simetris atau menjulur ke kanan, dikarenakan bagian daun pusat ke daun setelahnya menurun secara bertahap. Kemudian data tersebut terdapat pencilan ditandai oleh ada beberapa bagian daun yang tidak terdapat nilainya. Nomor 3, apakah terdapat bimodus? Dengan menggunakan histogram untuk data banyaknya keluarga di Yogyakarta, kami dapat memberi kesimpulan bahwa tidak terdapat bimodus, dikarenakan dalam histogram tersebut hanya terdapat satu puncak yang kami sebut sebagai unimodal. Nomor 4, buatlah box plot. Berikut ini adalah sintaks dari software Minitab dan SPSS untuk memperoleh box plot. Dengan menggunakan software Minitab atau SPSS menghasilkan box plot yang sama dan memberikan informasi bahwa Q1 sebesar 1246,5, median 1971,5, Q3 3056,25, interquartile range atau IQ range sebesar 1809,75, whisker bawah 349, whisker atas 5590. Kemudian diketahui bahwa data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta terdapat pencilan jika pada output SPSS terdapat angka di luar box plot, jika pada output Minitab terdapat simbol bintang yang di luar box plot. Nomor 5, menghitung skewness dan melihat apakah data simetris atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Dengan menggunakan software SPSS diperoleh bahwa data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta miring ke kanan dan tidak simetris, sebab nilai skewness-nya sebesar 2,948 jauh dengan 0, kemudian nilai median sebesar 1971,50 kurang dari nilai min yaitu sebesar 2459,50, dan hal tersebut diperkuat dengan histogram yang terlihat bahwa data menjulur ke kanan. Nomor 6, menghitung kurtosis. Dengan menggunakan software SPSS diperoleh nilai kurtosis untuk data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta yaitu sebesar 14.494, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut termasuk kepada leptokurtik karena kurtosis yang lebih besar dari 3. Leptokurtik itu merupakan di mana memiliki ekor yang lebih tebal dan puncak yang lebih runcing. Nomor 7, melihat apakah ada pencilan atau tidak. Dan menggunakan software RStudio diperoleh bahwa terdapat 10 pencilan dalam data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta. Dalam output RStudio juga terdapat data-data mana yang merupakan data pencilan dan nilai-nilai pengamatan mana yang merupakan sebagai data pencilan. Nomor 8, yaitu menghitung tree mean.
Dengan menggunakan RStudio diperoleh nilai Trimit sebesar 2234,932 adalah nilai-nilai terpangkas 5% pada masing-masing ujung kiri dan ujung kanan data. Kemudian nomor 9 yaitu menghitung Research Mean dengan alfa 0,05. Dengan menggunakan RStudio juga diperoleh Research Mean sebesar 2310,363 yang merupakan nilai rata-rata setelah penggantian nilai terhadap amatan-amatan terbesar dan terkecil dengan menggunakan alfa 5% atau 0,05. Nomor 10, menghitung MED atau Median Absolute Deviation. Dengan menggunakan RStudio diperoleh nilai simpangan baku sebesar 1922,5776. Kemudian itu sangat besar dikarenakan banyaknya pencilan pada data. Setelah itu, pendekatan kekar menggunakan bantuan MED diperoleh bahwa penduga simpangan baku kekar sebesar 1236,488. Nilai simpangan baku kekar tersebut diperoleh dari 1,4826 dikali nilai MED atau nilai MED itu sebesar 834. Nomor 11, menghitung Gini Mean Difference, di mana menggunakan RStudio diperoleh Gini Mean Difference sebesar 1807,057, di mana nilai tersebut besar dan mengindikasikan bahwa antar amatan memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain, gugus data berisi amatan yang heterogen. Nomor 12, membuat Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh rata-rata dan sigma ditaksir oleh simpangan baku. Dengan menggunakan software SPSS diperoleh kedua plot tersebut. Dari kedua plot tersebut dapat kita ketahui bahwa data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta tidak berdistribusi normal dikarenakan nilai-nilai pengamatan pada data tersebut tidak berada di sekitar garis pusat atau garis normal. Nomor 13, melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan menggunakan software SPSS diperoleh uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov dengan p-value sebesar 0,000 dan nilai statistiknya sebesar 0,138. Dengan menggunakan kriteria uji yaitu p-value kurang dari alfa akan tolakan 0, maka kesimpulan untuk uji ini tolakan 0 sebab p-value 0,00 kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya data banyaknya keluarga di Provinsi Yogyakarta tidak berdistribusi normal dengan taraf nyata sebesar 5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.